Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel kita Bro Semesta. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang mempunyai 3 pribadi tetap satu. Tritunggal Maha Kudus. Yesus sendiri mengutus para muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Kita telah menerima baptisan itu, dan kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Kealahan Allah Tritunggal itu tidak habis kita fahami. Namun kita hayati, kita terima sebagai Allah kita. Dalam kredo atau iman yang kita ungkapkan, kita mengatakan bahwa kita percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita percaya akan Yesus Kristus Putranya. Kita juga percaya akan Roh Kudus. Walaupun kita tidak memahami kealahan Tritunggal itu, tapi bisa kita mengimaninya. Dan itu cukup untuk kita. Karena Tritunggal Maha Kudus itu merupakan misteri yang bisa kita percayai walau tidak mampu secara tuntas kita fahami. Namun dalam hidup kita perlu kita menghayati dan berusaha mengungkapkan bagaimana kepercayaan kita akan Allah Tritunggal itu dalam kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang perlu kita sadari dan hayati dalam Allah Tritunggal adalah kesatuan dari 3 pribadi itu. Mereka mempunyai kekhasan masing-masing, tetapi tetap utuh dalam kesatuan. Mereka mempunyai relasi dan komunikasi Allah Tritunggal itu adalah relasi dan komunikasi yang mesra dan intensif, yang bersatu dalam kasih. Mereka tidak kehilangan kekhasan masing-masing, tetapi kesatuan mereka itu adalah kesatuan yang abadi, dari keabadian hingga keabadian. Itulah yang luar biasa, yang tidak mungkin kita jelaskan secara mendetail dengan pikiran atau rasio kita yang sangat terbatas ini. Hal yang kedua adalah relasi dan komunikasi Allah Tritunggal itu tidak hanya terbatas di antara mereka saja. Namun Allah Tritunggal itu terbuka, dan relasi serta komunikasi serta kasih mereka itu mereka bagikan kepada segala ciptaan, alam semesta, dan secara istimewa kepada manusia. Kita manusia yang diciptakan Allah menurut rupa dan gambarnya juga mempunyai kemampuan, mempunyai relasi dan komunikasi terhadap Allah dan juga kepada sesama kita manusia, dan bahkan kepada seluruh alam ciptaan ini. Dan relasi serta komunikasi kasih ini oleh Santo Agustinus diterangkan akan memperoleh kesempurnaan
dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal yang kekal. Santo Agustinus mengungkapkan bahwa dia tetap merasa gelisah, manusia tetap merasa ingin menemukan apa akhir dari hidupnya, peziarahannya di dunia. Satu cerita tentang boneka garam mungkin memberikan ilustrasi bagi kita. Boneka garam ini dalam peziarahannya selalu mencari apa yang merupakan kesempurnaan atau kepenuhan dalam kehidupannya. Dia berziarah hingga akhirnya pada suatu kali dia bertemu dengan laut yang maha luas. Ketika dia bertemu dengan laut yang maha luas itu, dia kagum. Laut itu begitu luas, begitu dalam, dan dia bertanya, "Siapakah engkau?" Laut itu adalah gambaran dari Allah. Dan ketika boneka garam ini bertanya, maka laut itu menjawab, "Datanglah dan rasakanlah, alamilah sendiri." Dan ketika boneka garam itu masuk ke dalam laut, dia akhirnya mengatakan, "Sekarang saya mengerti siapakah aku ini." Para saudara terkasih, mempercayai Allah Tritunggal, menyadari kehadirannya dalam kehidupan kita, menyadarkan kita bahwa kita manusia adalah manusia yang terus berkembang, yang terus dalam proses, yang terus dalam pencarian, peziarahan untuk pada akhirnya bertemu dengan Sang Kasih, Sang Komunikator yang pertama itu, yakni Allah sendiri. Maka kehidupan kita selama dalam peziarahan kita arahkan kepada kehidupan dan persatuan akhir dengan Allah Tritunggal. Kita menjalin relasi dan komunikasi dengan Allah sepanjang hidup kita, dengan sesama dan segala ciptaan. Kita juga menyadari bahwa kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian, tetapi kita membutuhkan Sotius, membutuhkan teman. No man is an island. Kita membutuhkan sahabat, teman, dan kita membangun kesatuan dengan mereka. Banyak kesatuan dan persatuan yang kita bangun dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan itu semua menggambarkan dan menjelaskan kepada kita bahwa dalam kesatuan itu kita memperoleh kepenuhan, perkembangan dari kehidupan kita sendiri. Maka dalam perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita menyadari lebih penting kita menghayati dan mengamalkan peranan Allah Tritunggal itu dalam kehidupan kita. Daripada berusaha berpikir serta memecahkan teka-teki tentang Allah Tritunggal itu, lebih baik kita mengungkapkan cinta kita dalam kelakuan, dalam tingkah hidup kita, serta melakukan perintah-perintahnya. Daripada berbicara banyak tentang Allah Tritunggal dan misterinya, lebih baik kita berbicara dengannya, berdoa, dan menjalin relasi pribadi yang mesra dengan Allah Tritunggal. Karena kepintaran atau ilmu yang kita peroleh tentang misteri Allah Tritunggal itu tidak akan menambah kemuliaan bagi Allah. Tetapi Allah dimuliakan apabila kita
sepanjang hidup kita dapat bersaksi dalam perbuatan kita, dapat bersaksi dalam kehidupan kita bahwa Allah Tritunggal itu hadir dan menyertai kita, menyertai gerejanya sepanjang kehidupan kita. Saudara, marilah dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus ini mengungkapkan kasih kita, kesatuan kita terhadap Dia dan sesama kita, dan berusaha untuk tetap menjalin kesatuan ini hingga akhirnya kita merasa tentram, merasa lengkap, sempurna bila bersatu dalam kesatuan Allah Tritunggal. Hingga di sini permenungan kita pada hari ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.